Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi dengan Syahrul Mubarak, bulan Ramadan. Bagi orang-orang muslim yang beriman, kehadiran bulan Ramadan itu sangat dinantikan. Kehadiran bulan Ramadan sangat dirindukan. Kehadiran bulan Ramadan sangat-sangat menjadi satu titik harapan untuk melakukan ibadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, dan bagaimana kemudian menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk mendulang maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin mengingatkan kepada kita semua, apa saja makna yang tersembunyi dari Ramadan. Setidaknya ada dua makna yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Ramadan merupakan bulan prestasi. Kenapa saya mengatakan Ramadan adalah bulan prestasi? Sejarah mencatat betapa banyak peristiwa-peristiwa penting yang kemudian terukir dengan tinta emas dalam sejarah perjuangan umat Islam itu terjadi di bulan Ramadan, sahabat-sahabat sekalian. Sejarah mencatat bagaimana kemudian pasukan mukmin mampu meluluh lantakkan pasukan kafir Quraisy dalam perang Badar. Itu terjadi di bulan Ramadan, di mana pada perang Badar itu kaum mukmin hanya berjumlah 300 orang melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang, 1:3. Tapi qadarullah, Allah takdirkan kemenangan yang gemilang bagi kaum mukmin. Itu terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua, bukan sebuah kebetulan kalau kemudian Allah memilih bulan Ramadan sebagai momentum diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang ketiga, sejarah pun mencatat seorang mujahid, Tariq bin Ziyad, dengan kegagahannya, dengan keberaniannya memimpin pasukan muslim mengarungi samudra yang sedemikian luas untuk selanjutnya menancapkan panji-panji kebesaran Islam di Cordova, Spanyol. Itu pun terjadi di bulan Ramadan. Bahkan sahabat-sahabat, kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 itu pun terjadi bertepatan dengan bulan Ramadan. Apa hikmah, apa ibrah yang bisa kita ambil? Ramadan adalah bulan prestasi. Ramadan adalah bulan peningkatan prestasi. Kita bisa lihat begitu hadir Ramadan, masjid-masjid, musola-musola penuh. Kita pun kemudian berusaha dekat dengan Al-Quran. Yang biasanya di luar bulan Ramadan kita tidak pernah memegang Al-Quran, maka kita mengupayakan di bulan Ramadan ini kita dekat dengan Al-Quran. Bahkan jauh dari itu, kita memiliki target-target. Ramadan ini saya harus 1 kali khatam, saya harus 2 kali khatam, saya harus 3 kali khatam, dan seterusnya. Kita kemudian termotivasi untuk memperbanyak ibadah kita. Ibadah-ibadah sunnah yang kata Rasulullah akan bernilai wajib dilakukan di bulan Ramadan. Sementara kalau kita lakukan ibadah-ibadah wajib, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ramadan adalah bulan yang penuh prestasi, sahabat-sahabat sekalian. Oleh karena itu, ini adalah momentum yang baik bagi kita untuk menjadikan titik balik dalam kehidupan kita. Baik itu kehidupan religius kita, kehidupan sosial kita, kehidupan pribadi kita. Tingkatkan kualitas hidup kita melalui Ramadan. Ramadan adalah bulan peningkatan prestasi. Bagi sahabat-sahabat yang masih jadi pelajar, mungkin kalau di dalam bulan sebelum bulan Ramadan nilai matematikanya 5, maka keluar bulan Ramadan paling tidak jadi 5,1 misalnya ya. Meskipun 0,1 tapi tetap ada kenaikan begitu ya. Atau misalnya sebelum ini kita sholat subuhnya jam 6, maka mungkin setelah masuk bulan Ramadan, di tarbiyah bulan Ramadan, kita keluar bulan Ramadan, sholat subuhnya jadi jam 5.59 gitu ya. Yang sebelumnya tidak pernah sholat subuh tidak pernah sholat berjamaah di masjid, maka kemungkinan dengan bulan Ramadan ini terpacu, termotivasi untuk
rajin sholat berjamaah di masjid. Ya. Nah kemudian yang kedua, Ramadan adalah bulan maghfirah. Ramadan adalah bulan di mana menjadi sarana bagi kita untuk mendulang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Allah kasihan sama kita. Allah tahu dosa-dosa kita tuh banyak. Dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang tidak diketahui oleh orang lain, dosa yang kita lakukan tanpa kita sadar, dosa yang kita lakukan dengan kebodohan kita. Allah tahu itu. Dan Allah pun tahu pada saatnya kelak nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa membanggakan ibadah kita. Kita tidak bisa membanggakan sholat kita yang seringkali kita lakukan dengan terburu-buru. Kita tidak bisa membanggakan sodako dan infak kita yang kita lakukan kadang-kadang seringkali barangkali kita lakukan dengan ingin dilihat oleh orang lain. Allah tahu itu. Kita banyak dosa. Saya yakin sahabat-sahabat sekalian, tidak ada satupun di antara kita yang bersih dari dosa. Oleh karena itu Allah cinta kita, Allah sayang kita, Allah kasih Ramadan kepada kita untuk digugurkannya dosa-dosa kita. Ramadan artinya adalah membakar terik, hadirin sekalian. Salah satunya adalah bagaimana kemudian Ramadan menjadi sebuah ajang untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika dalam sebuah majelis mengucapkan amin 3 kali, sementara pada saat itu tidak ada satu sahabat pun yang sedang berdoa. Amin, amin, amin. Lalu kemudian ketika sahabat bertanya, Rasulullah mengatakan bahwa pada saat itu malaikat Jibril datang dan mengucapkan 3 hal atau berdoa 3 hal yang kemudian aku aminkan. Luar biasa hadirin sekalian, luar biasa sahabat-sahabat. Yang berdoa, yang mengucapkan adalah penghulunya para malaikat, yang mengaminkan adalah sosok manusia mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 3 hal yang diucapkan Jibril, dari 3 doa yang disampaikan oleh Jibril, kemudian salah satunya adalah rahima anfu rajulin, celakalah orang dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyughfira lahu. Celaka orang yang apabila bagi dia diberikan kesempatan memasuki bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan dan kemudian dipertemukan lagi bulan Ramadan, Allah tidak memberikan ampunan kepadanya. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin, oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, ayo mari kita jadikan sarana Ramadan ini menjadi sarana bagi kita untuk mendulang maghfirah Allah sebanyak-banyaknya. Berapa banyak dosa-dosa yang kita buat, berapa banyak dosa-dosa yang kita ukir, berapa banyak kekhilafan-kekhilafan yang kita buat yang lupa kita istighfari. Oleh karena itu, Ramadan adalah momentum bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam redaksi yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, atau dalam redaksi yang lain, barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan karena semata-mata karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang menjadi motivasi terbesar kita di dalam bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin sahabat-sahabat sekalian, seandainya kita semua tahu bahwa kemudian Allah menggaransi dosa-dosa kita diampuni, rasanya kapanpun kita siap Allah ambil nyawa kita, Allah panggil kita. Nah, Ramadan ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk mencoba bermuhasabah, merefleksikan kembali, memotivasi diri kita. Betul, kita ingin memperbanyak ibadah. Betul, kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita. Tetapi yang terpenting hadirin Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, melalui Ramadan ini, melalui peningkatan ibadah kita di bulan Ramadan, merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Ramadan kali ini kita dapat mempersembahkan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu keterangan diskusi disebutkan bahwa pada maghrib terakhir di bulan Ramadan nanti Allah menurunkan malaikat rahmat kepada kita semua, di mana malaikat rahmat itu membawa sertifikat yang di dalamnya tertulis inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengampuni hambaku yang ini.
Tidakkah kita bahagia? Tidakkah kita ingin ketika nama kita tertera di dalam sertifikat itu? Ketika Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah mengampuni hambaku yang bernama Fulan bin Fulan. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini merupakan Ramadan terbaik bagi kita. Mari sama-sama kita persembahkan ibadah terbaik. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema Ramadan MTS Al-Inayah merupakan serangkaian kegiatan yang diadakan selama bulan suci Ramadan. Di antaranya ada Mapag Ramadan, Karomah, Kajian Ramadan MTS Al-Inayah, Kultur, Kuliah 7 Menit Ramadan, Talkshow Ramadan, Baksos Ramadan, dan berbagi tajil. Selain itu, kami juga menerima pembayaran zakat, infak, dan sodako di Lajisa Al-Inayah. Sahabat MTS Al-Inayah, mari kita berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Ramadan penuh hikmah bersama MTS Al-Inayah. Rahmat melimpah